air putih dan kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan. Selamat datang di objek wisata Benteng Pendem Cilacap. Benteng Pendem ini dalam Belanda yang dibangun pada tahun 1861 sampai 1979. Benteng ini dibangun dalam rangka melindungi pertahanan kota Cilacap dari serangan musuh dari Laut Hindia Selatan. Banyak 10,5 hektar. Bangunan ini terdiri dari 6,5 yang digunakan sebagai objek wisata dan 4 hektar digunakan Pertamina sebagai tangki penyimpanan bahan bakar. Benteng Pendem dari titik ini kita menjadikan poin pertama sebagai area poin pertama untuk kunjungan dan mengelilingi area seluas 6,4 hektar. Kita akan melihat beberapa tempat persinggahan. Di area ini ditanami beberapa pohon untuk penunjang. Salah satunya jenis ketapang laut dan ketapang darat. Ini sejenis juga pohon maja untuk penghijauan. Luas area di luar ini sekitar 12,5 hektar dalam. Di sini kita bina mengenai lokasi benteng. Di sini ada beberapa unit bangunan mulai dari barak, ruang pertahanan, ruang rapat, tempat meriam, kita senjata, sama penjara, perlindungan dan kepada dengan lokasi ini kita akan memasuki pintu gerbang yang dulunya dibuat pada awal pembangunannya ini sebagai loket pertama masuk ke area Benteng Pendem. Sekarang fungsinya dialihkan ke gerbang utama yang di depan sebagai pintu masuk. Benteng Pendem ini dibangun di luarnya yaitu parit perlindungan untuk melindungi benteng ini dari serangan musuh. Dulunya parit ini lebarnya 18 meter dengan kedalaman 3 meter. Tapi setelah ditemukan luasnya lebarnya hanya sekitar 10 meter. Sistem patroli di sini yaitu dengan mengelilingi untuk pengamanan Benteng Pendem dilakukan patroli mengelilingi parit perlindungan ini. Parit perlindungan ini mengelilingi Benteng Pendem sampai ke luar ke laut dan juga berfungsi sebagai sistem pembuangan air hujan dan air kotor fungsi dari parit ini.
Masuki area ruang barak. Dengan melihat struktur barak yang begini dengan tertimbun tanah, struktur bangunan ini pertama teknik pembuatannya yaitu dibangun dulu dengan material batu bata dengan ukuran panjang batu bata 20 kali 30 untuk bata. Sekarang ini tidak ada yang menyetak, ini khusus buatan Belanda. Dengan teknik pembuatan hanya menggunakan perekat pasir sama kapur dengan sistem dengan geometri dengan ruang lengkung sehingga didapat dengan struktur untuk menahan daya dari atas lebih kuat dengan lengkung. Dengan kalau kita hitung-hitung matematika makanya akan dibuat konstruksi yang lebih kuat daripada sistem diagonal dengan kotak. Fungsi dari mengapa ini dipendam karena benteng ini memang sengaja dibuat untuk menyamarkan musuh dari laut dan juga untuk memperkuat konstruksi jika ada serangan meriam dari kapal. Dengan tertimbun material tanah dia akan lebih kuat. Kamar dan masing-masing kamar barak luasnya 9 kali 5 meter. Mari kita saksikan kondisi di dalam barak benteng pendem ini. Untuk lebih jelasnya dan kita untuk mengetahui lebih detail dan untuk merasakan suasana barak pada zaman dahulu, mari kita ikuti dan melihat kondisi di dalam barak. Untuk ukuran sekarang memang kelihatannya dari pintu masuk ini cukup rendah, sekitar 180-an. Untuk orang Belanda kayaknya memang pintunya agak pendek, ya. Untuk masuk orang Belanda perlu membungkuk. Kalau kita mungkin pas. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang Di dalam barak selama hidup dengan struktur bangunan yang melempem ini tidak dibutuhkan penyangga beton, kerangka beton untuk membuat lengkungan ini. Cukup dengan konstruksi dengan dibuat bata ke atas miring dengan konstruksi lengkung ini secara geometrik ini akan menahan beban dari atas. Dan konstruksi ini dibangun tanpa semen dengan mengandalkan teknik penyangga. Pada awalnya dibangun dengan bentuk bantuan sesek bambu untuk menahan sementara. Setelah kering dengan kondisi ini, dinding cukup kuat untuk menahan beban bangunan dan timbunan tanah, dan juga cukup kuat menahan gempuran dari meriam-meriam yang dari rekan dari laut. Kapasitasnya satu barak ini bisa dihuni 1.000. di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Dinding ini terak angka 1377 yang menunjukkan bahwa barak ini dibangun pada tahun 1377. Memang dalam tahap memakan waktu dari tahun 1861 sampai 1879. Benar kan? Ya, benar. Kita akan memasuki benteng pertahanan terowongan dan sini.
dibangun pada zaman Belanda sesuai dengan pembangunan benteng ini pada tahun 1877 untuk konsumsi kebutuhan air tentara Belanda. Biarpun musim kemarau, sumur ini tetap berisi air bersih, bisa untuk digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari. Untuk sekarang tidak digunakan, paling-paling untuk digunakan untuk menyiram tanaman dan mengasih minum rusa yang ada di benteng pendem sini. Kita menyusuri benteng pertahanan dengan gundukan tanah yang sengaja ditimbun untuk melindungi benteng ini dari serangan dari arah Nusa Kambangan. Kita akan memasukin sisi dari benteng yang masih tersisa. Ini yang melindungi dari arah Nusa Kambangan. Setiap benteng ini dibuat lubang untuk sniper yang mengarah ke arah selat Nusa Kambangan. Dengan senjata laras panjang, mereka akan mengintai ke arah selat Nusa Kambangan. Masing-masing benteng ini dijaga 2 orang yang mengarahkan senjatanya langsung ke arah selat Nusa Kambangan. Ada 7 tempat pengintaian yang masing-masing diisi 2 orang, jadi sini ada 14 personil untuk menjaga benteng ini dari arah Nusa Kambangan. Dan isi dari benteng pertahanan yang tertutup, sebelahnya ada benteng pertahanan yang terbuka yang masing-masing ada sekitar jarak sekitar 2 meter, masing-masing dibuat lubang pengintai yang mengarah ke Nusa Kambangan. Jadi dengan berdiri di sini, prajurit akan melihat langsung ke arah selat Nusa Kambangan untuk mengamati pergerakan musuh. Dan juga ada lubang pengintai langsung mengarah ke selat Nusa Kambangan yang berguna untuk sniper langsung memberikan ke arah musuh. Panjangnya benteng pertahanan ini kurang lebih 100 meter. Sekarang ini di balik benteng ini adalah milik Pertamina yang digunakan untuk kegiatan perkapalan. Masuk dari benteng pertahanan ini dengan jarak sekitar 3 meter. Di balik sini ini parit yang digali mengelilingi benteng ini. Di balik ini dulunya merupakan laut lepas ke arah Nusa Kambangan. Sekarang fungsi dari bangunan ini sebagai menara Marine Pertamina yang mengurusi perkapalan.
Dan bagian sebelah kanan lagi, di situ ada benteng untuk meletakkan meriam dan juga gudang museum. Mari kita ikuti dan kita lihat dari dekat kondisi sekarang ini. Lubang untuk meletakkan meriam yang menghadap ke Nusa Kambangan dan juga berfungsi sebagai gudang museum. Satu tahunnya Pak. Untuk gudang museum ini dan gudang tempat meriam ini dibangun pada tahun 1873. Jadi lebih dulu daripada pembangunan baraknya. Benteng ini masih terlihat fauna yang dikonservasi, yaitu rusa benteng pendem yang sengaja dipelihara di sini. Ini benteng, rombongannya sini panjang. Ini sisi selatan daripada benteng pertahanan yang sama dengan konstruksi yang sebelah utara. Kelilingnya juga dari pintu gerbang sekitar 100 meter. Masing-masing juga dilengkapi dengan pertahanan tertutup dan terbuka yang menghadap ke arah Nusa Kambangan. Sampai di situ aja yang masih tergali bentengnya, sisanya masih terpendam. Kanan yang menghadap Selat Nusa Kambangan menuju ke arah laut selatan. Terowongan ini sepanjang 113 meter dengan lebar sekitar 3 meter, ketinggiannya antara 2,5 sampai 4 meter. Terowongan ini dilengkapi dengan lubang-lubang ventilasi dan juga ada ruang pengintai sekitar 4,5 kali 4,5 yang menghadap keluar. Ventilasinya model berfungsi sebagai ventilasi juga lubang pengintai. Ini jelas terlihat lubang ventilasinya ke atas juga ke samping dan juga sebagai untuk mengintai, sebagai tempat pengintai. Di sini juga terdapat sekitar 40 ruang perkiraan. Kalau kita susul ini sekitar 40 ruang perkiraan dan 4 ruang penyimpanan museum. Dalam pupuk. Kalau laut pasang ini akan terendam lorong-lorong ini. Ini berhubung musim kemarau bisa dilalui. Biasanya di tempat ini digunakan untuk uji nyali
dari Trans 7. Barangkali para mahasiswa mau juga ikut uji nyali, silakan datang ke Benteng Pendem, memasuki lorong Benteng Pendem yang cukup menyeramkan. Berhubung bagian sebagian besar terendam masih, kami tidak bisa melanjutkan mengikuti jejak-jejak lorong yang sebanyak 40 kamar. Kami kembali lagi keluar. Yang 113 meter lebih dan 40 ruangan yang ada di dalamnya, terowongan lagi akan menembus keluar ke arah laut selatan yang akan menuju bagian penjara, dari bagian penjara, dan tempat di tengah sini ada nanti pada titik poin ini kita akan menuju ke bagian tengah. Di situ ada klinik, ada 3 tempat di situ yang masing-masing berfungsi sebagai untuk area berkumpulnya pasukan. Kalau dia apel nanti akan berkumpul di dalam sini. Sebelah terowongan ini di sini juga ada ruang museum. Ini tempat penyimpanan museum. Gudang tempat penyimpanan museum ukuran 2x3 dengan ketinggian 3 meter yang cukup kuat, tidak ada lubang ventilasinya. Ada 2 bagian tempat penyimpanan museum. Struktur bangunannya kayak berlapis. Bahwa ini sebagai tempat pembuangan air, sehingga waktu pasang air tidak mengenangi bagian atas, cukup di bawah. Dari tempat barak tadi sampai ke luar terowongan dan ruang museum memakan waktu sekitar hampir 45 menit. Kalau kita lihat secara detail, cukup melelahkan dan juga membutuhkan nyali karena di dalam cukup gelap dan suasana yang agak angker, bulu kuduk merinding kalau kita masuk di dalamnya. Sekarang kita menuju ke titik ketiga, ke arah ruang klinik. Kita sampai kepada ruang klinik. Di sini ada 2 ruangan, yang satu ukurannya yang besar 8x3 dan yang satu sekitar 4x3, khusus merawat jika ada prajurit yang terluka. Ruang ini dengan ruang lainnya jarak 1 jauh. Sebelah sisi kiri dari ruang klinik nanti terdapat ruang penjara, dan juga ada nanti tempat meletakkan meriam yang menghadap ke arah Samudra Hindia untuk menghadapi musuh dan juga kapal yang akan memasuki perairan Cilacap di sini. Mari kita saksikan ruang selanjutnya. Pusat cukup banyak. Dengan banyaknya tumbuhan vegetasi yang ada sini cukup untuk menghidupi rusa. Ya, mari.
atasnya terletak meriam yang mengarah ke laut Samudra Indonesia yang melindungi benteng dari serangan musuh dari arah laut. Mari kita ikuti selanjutnya menuju tempat meriam yang mengarah ke Samudra Indonesia. Ketinggiannya sekitar 5 meter dari dasar. Ketebalan bentengnya tadi bisa diperkirakan dari ruang akomodasi kita menuju ke tempat meriam yang mengarah ke Samudra Indonesia. Bahkan meriam tentunya mengarah ke Samudra Indonesia. Tempatnya masih ada. Meriamnya sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Di balik benteng ini, di baliknya adalah parit sebagai pelindungan dan juga sebagai alat kontrol, pengawalan, melakukan patroli. Di sini ada kubah meriam. Dan strukturnya ini bukan peninggalan Belanda, tapi ini mungkin dibuat pada zaman Jepang. Melihat struktur yang baru dengan beton angker, tempat menaruh meriam di sini. Di atas meriam ini di bawah lagi ada tempat pengintaian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 lubang pengintaian yang mengarah ke Samudra Indonesia. Mari kita telusurin, turun ke bawah. Masing-masing lubang pengintaian ada 2 lubang sniper menghadap ke laut.
dengan ketebalan dinding sekitar 2,5 meter cukup menghadapi gempuran meriam kapal serangan musuh dari laut. Dari sini penjaga pengintai akan mengintai musuh lewat lubang sniper sini. Langsung menghadap ke laut, ke parit. Cukup melelahkan, memakan waktu keliling benteng ini. Kalau kita lihat dengan sesakma masing-masing ruangan, hampir makan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Kita akan keluar menuju benteng melalui jembatan gantung. Ini pintu keluar menuju keluar benteng. Menyeberangi parit yang dulunya selebar 18 meter, tapi sekarang tinggal 8 meter. Sampai di sini rekan-rekan sekalian dan juga para wisatawan, kita sudah mengelilingi benteng Pendem ini dari awal pintu masuk sampai pintu keluar dari benteng melalui penyeberangan jembatan gantung ini. 1, 2, 3. Sampai disinilah akhir perjalanan kita mengelilingi wisata Benteng Pendem. Kita sebagai generasi datang, kita wajib mempertahankan dan melestarikan warisan budaya walaupun ini peninggalan Belanda, tapi di situ terdapat jejak-jejak dari lahirnya bangsa Indonesia ini. Mungkin kita tidak memiliki peninggalan siapa, tapi yang kita kenal dari balik itu peristiwa kita memperjuangkannya. Sampai di sini perjalanan kita. Salam lestari, salam Indonesia, merdeka. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, Kita habis keliling Benteng Pendem, kita bisa beristirahat, lesehan di Teluk Penyu, menyaksikan pantai lihatnya pantai selatan. di sanalah ku rasa senang. Pulang.